Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kami percaya bahwa dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan akan menjamah setiap kita. Amin. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sapa kanan kirinya. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah satu-satunya yang layak dipuji. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Menyembah-Mu di
kuasa perbuatanmu di hidupku. Ajaibkah Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh luar biasa perbuatanmu bagi kami Tuhan. Kami percaya karena kami ada saat ini itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami semua Tuhan. Oleh karena itu kami hari ini datang ke rumah-Mu Tuhan untuk beribadah, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya ini adalah kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami mohon urapi kami semua Tuhan yang di tempat ini. Biar kiranya kami beribadah, memuji Engkau Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan dapat mengagungkan nama-Mu satu-satunya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Yang telah melindungi kami sepanjang minggu berjalan Tuhan. Sehingga hari ini kami berkumpul untuk bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau rindu dan lebih rindu lagi untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajar kami berdoa. Dan saat ini akan kami doa bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami sesudahnya. Dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari peran jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Satu-satunya tempat pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam berbagai tantangan yang kami hadapi Tuhan, dan berbagai masalah kami percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang sanggup. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membela setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Gunakan waktu ini untuk Tuhan. Mari kita berikan hati kita, penyembahan kita yang baik, yang sempurna bagi Tuhan. Bapa pengorbananmu,
bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorak dalam nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya di tempat ini kita adalah umat-umat pemenang, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sebab Dia adalah gunung batu kita. Dia adalah kekuatan kita. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita tetap terus memuji Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan lewat pujian kita. Haleluya. Kita mau katakan bahwa kita adalah umat-umat pemenang yang telah menerima keselamatan, yang telah mendapatkan kemerdekaan dari Tuhan. Kita mau katakan bahwa kita ini adalah umat-umat pemenang.
kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibantah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Mari dengan sukacita kita adalah umat pemenang. Yesus dari kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibantah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibantah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita adalah umat pemenang. Mari kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang dengan sukacita. Yuk, kita sama-sama mengatakan bahwa kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dengan semangat sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tunjuk temannya. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi. Kamu lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Semangat. Haleluya, dibantah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saatnya kami memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan bersama-sama pelayan Tuhan. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Ya sayang padaku. Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu, jika tidak keberatan, kita angkat tangan kita
kita sama-sama mendoakan anak-anak kita yang ada di depan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan anak-anak berkat, anak-anak sukacita yang Tuhan titipkan bagi setiap keluarga. Kami tahu Tuhan, kami perlu membawa mereka ke rumah Tuhan, karena sebagai keluarga kadang-kala kami terbatas dalam mendidik. Kami rindu anak-anak ini mendapatkan porsi pelayanan dalam rumah Tuhan. Kami rindu mereka sejak kecil mengenal Tuhan. Kami rindu sejak kecil mereka melihat orang tua mereka juga mengenal Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak ini boleh mengerjakan kebenaran dan mereka menjadi saksi dimanapun mereka pergi, mereka berada. Dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan dari setiap wabah, bakteri, virus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan anak-anak ini dalam lindungan penyertaan Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati, dicukupkan dalam berbagai hal. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam setiap keluarga, sehingga mereka boleh dapat membesarkan anak-anak ini dengan pengenalan yang benar, dengan kecukupan materi. Ini doa kami Tuhan, berkati kami semua. Kami juga berdoa bagi setiap trainer yang ada, Tuhan berikan hikmat agar boleh dapat menjelaskan setiap perkara, setiap pelajaran dari Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus yang memegang tangan kita dalam segala perjalanan kita, dalam segala keadaan kita, situasi kita yang hadapi sekarang ini. Kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang memegang tangan kita. Kita percaya bahwa hanyalah Dia yang setia dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Yesus memegangku, yes, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita nyanyikan lagu ini dari awal. Takut sebab Kau besertaku. Amin, kami percaya Tuhan. Ku tidak bahwa Engkau adalah Allah yang selalu setia. Engkau menguatkan kami Tuhan di saat kami lemah. Engkau mendengar
jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Dengan iman katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Dan Yesus memberiku kemenangan. Lagi sekali, lebih sungguh dengan iman percaya mau katakan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang ajaib. Kami bangga punya Yesus yang memberi kami kemenangan. Kami bangga punya Yesus yang menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ini sukacita kami kepadamu ya Tuhan. Ini kebanggaan kami bahwa Engkaulah harta kami yang paling berharga. Dunia ini boleh mengecewakan kami. Dunia ini boleh menjatuhkan kami. Dunia ini boleh mengalahkan kami. Tapi Yesus mengangkat kami lebih daripada pemenang. Ini iman kami Tuhan. Ini sukacita kami. Terima kasih Bapak. Kami mau terus ada dalam perkenanan Tuhan. Kami mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Dalam penyampaian firman sebentar yang hamba boleh sampaikan, kami tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mendengarkannya dengan roh yang takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan, itulah yang menguatkan, itulah yang menegur, itulah yang menasehati, dan itulah yang membahagiakan, yang melepaskan daripada segala keterikatan. Firman-Mu kemenangan, firman-Mu sumber kehidupan. Berbicaralah buat masing-masing kami ya Tuhan, karena setiap umat-Mu siap untuk mendengar. Berkati hamba yang Tuhan sudah pilih menjadi pemberita firman-Mu di siang hari ini. Biar apa yang hamba ucapkan bukan karena kuat gagah hamba, tapi karena roh Tuhan yang berkehendak untuk setiap umat-Mu di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita duduk, angkatlah kita tangan kanan tinggi-tinggi atas kepala kita. Kita mau mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ialah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri
yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, silakan teman-teman profetik mengambil tempatnya. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya kembali di siang hari ini, boleh melayani pemberitaan firman di gereja kita. Saya menyapa Bapak Ibu semua, Om Tante, Shalom, yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Juga kepada jemaat Tuhan yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini secara live streaming ataupun rerun. Saya menyapa setiap kita, boleh firman yang akan disampaikan jadi berkat. Kita persiapkan hidup kita, karena kita yakini bahwa firman itulah satu-satunya kekuatan kita. Amin. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang jangan takut, percaya saja. Percaya saja. Kepercayaan sekarang menjadi hal yang sangat sulit dicari. Orang hebat banyak. Orang jago banyak, orang pinter banyak. Tapi untuk kita percaya sama orang, belum tentu. Bahkan orang, boleh saya buka maskernya aja nanti ya. Agak enggap saya. Ya maklum ya Bapak Ibu ya, sudah mengerti tanpa perlu dijelaskan ya. Apa itu? Cek. E-nya nggak apa-apa dimatiin aja. Yang ini dimatiin, sorry. Sudah. Memang saya selain pemberita firman juga sebagai soundman juga. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Banyak orang hebat, betul? Banyak orang pintar. Tapi untuk kita percaya sama orang hebat belum tentu. Bahkan kadang-kadang orang di sekitar kita sulit kita percaya. Benar nggak? Benar nggak? Siapa di sini yang percaya sama orang terus tiba-tiba dikhianati? Ada? Atau ada yang nggak pernah? Nah itu dia itu. Itu dia itu. Kalau nggak pernah hebat sekali. Berarti pertemanannya sangat positif sekali ya. Pasti ada. Pasti pernah. Apalagi om tante yang udah banyak usianya pasti lebih sering mengalami ya. Dikhianati, dikecewakan. Hal yang sering sekali kita alami. Tapi saya mau bilang, Tuhan kita nggak pernah ngecewakan kita. Ini yang mau kita baca. Markus 5 ayat 35 sampai 43. Saya sudah siapkan ayatnya, boleh kita lihat di depan. Markus 5 ayat yang ke-35 sampai 42. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah apa? Mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Next, 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tertidur. Tetapi mereka menertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talit akum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir di situ sangat takjub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak yang dikasihi Tuhan, sewaktu Yesus sedang berjalan, di tengah orang banyak ada perempuan yang menjamah jubahnya. Seorang pendarahan, wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia pegang jubah Yesus, dia sembuh. Sementara perempuan itu sembuh, sementara Tuhan berkata, kalau kita dilihat di ayat 34 dan sebelumnya, sewaktu kejadian itu terjadi, tiba-tiba datang kepala rumah ibadat. Sejak Yesus berbicara kepada perempuan itu, begitu juga datanglah kepala rumah ibadat yang mencari Yesus supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya.
Tetapi belum Yesus datang, anaknya sudah mati. Makanya ada ayat 36 dibilang, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus, nah ini ayat intinya, tidak menghiraukan perkataan mereka. Berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Percaya sama siapa? Sama dia. Artinya apa? Orang banyak datang kepada Yesus, belum tentu mendapatkan suatu kemewahan untuk bisa mendapatkan mujizat, benar ya? Begitu banyak orang datang. Tetapi kepala rumah ibadat ini datang dengan pengharapannya supaya anaknya disembuhkan, supaya anaknya diselamatkan. Dan Yesus cuma bilang apa? Jangan takut. Walaupun sudah dibilang mati, walaupun sudah dibilang gak ada, walaupun sudah dibilang jangan nyusahin guru. Tapi Yesus bilang jangan takut, jangan takut. Percaya. Kata percaya yang dipakai di sini bahasa aslinya itu pisteo. Pisteon. Piteo sama dengan kata faith. Apa itu faith? Iman. Berarti percaya kepada sesuatu yang sama sekali belum pernah kita lihat, kita bayangkan, tapi kita percaya, kita yakini itu yang kita terima. Itu iman. Walaupun sekali-sekali itu pun tidak kita terima, Yesus bilang apa? Percaya saja. Kenyataannya tidak begitu. Coba next. Banyak orang sulit untuk percaya kepada Tuhan akhir-akhir ini. Apalagi? No. Bukan itu. Itu belum. Banyak orang susah percaya akhir-akhir ini. Saya ngobrol banyak anak muda. Yang pertama, kenapa orang susah percaya sama Tuhan? Ya, kenapa orang susah percaya sama Tuhan? Yang pertama karena logika sekarang manusia tinggi sekali. Saya ngomong kemarin sama anak-anak muda, udah banyak yang agnostik. Pernah Bapak Ibu dengar agnostik, Om Tante ya, kawan-kawan, agnostik. Artinya apa? Udah nggak peduli sama yang namanya hal-hal keagamaan, dengan hal-hal yang spiritual, karena semuanya bisa diukur, bisa dihitung. Karena kalau dia sakit, dia bilang, ya karena dia tidak jaga kesehatan. Ya karena kalau dia malas, kenapa dia susah, kesulitan keuangan, karena dia malas gitu. Kenapa dia nggak punya teman, ya karena dia judes gitu. Mungkin seperti itu. Semua bisa diukur, semua bisa diteliti, semua bisa dinilai. Karena apa? Pakai lo. Iman dan fakta seringkali bertentangan. Benar ya? Faktanya, saya sakit. Kenapa Tuhan belum tolong? Faktanya, saya menderita. Faktanya, saya kesusahan. Faktanya, saya putus sekolah, Kak. Faktanya, saya nggak bisa kuliah, karena orang tua saya nggak mampu. Faktanya, saya dipecat dari pekerjaan karena COVID-19. Faktanya, saya nggak punya lagi apa-apa. Karena selama pandemi semua tabungan saya habis. Faktanya, saya nggak punya apa-apa. Di satu sisi dari kenyataan, saya sangat-sangat tertekan. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak mampu bikin apa-apa. Iman dan fakta seringkali bertentangan. Sulit untuk percaya. Mana Tuhan? Kenyataannya begini. Kepala rumah ibadat ini, faktanya apa? Anaknya sudah mati. Tidak mungkin dong orang-orang itu bohong. Tidak mungkin dong orang-orang yang datang kepada itu membohongi seorang kepala rumah ibadat. Tidak mungkin. Masa dia berani bohongin rabi, pendeta, bilang, Pak, anaknya udah mati, Pak. Prank, nggak mungkin. Dia bukan artis yang ngeprank itu. Ngeprank kantor polisi, bukan. Kantor polisi aja kita nggak berani, apalagi ngeprank pendeta tuh. Nggak mungkin dia bohong, dia bilang, Pak, nggak usah lagi nyusahin Yesus, udah mati anaknya, udah mati putrinya. Udah. Faktanya Bapak Ibu, seringkali kita berada di titik terendah hidup kita. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan saya mau bilang kita udah banyak berdoa, udah sering berdoa, sering beribadah. Tapi kenyataannya mana pertolongan Tuhan? Tapi hari ini penghiburan buat setiap kita. Yesus bilang apa? Jangan. Penghiburan buat setiap kita. Jangan takut. Percaya saja. Lalu Yesus datang ke rumah kepala rumah ibadat itu.
dengan sedikit orang. Dia pilih hanya orang-orang kepercayaannya, 4 orang murid. Dia pergi ke situ. Dia bilang apa? Cuma tidur. Saya yakin Tuhan bercanda. Dia tahu itu mati. Ya kan? Tapi Yesus bilang apa? Cuma tidur. Karena apa? Mungkin dedek-dedek kali ya. Dia kan juga manusia ya secara utuh juga. Dia kira kita gak bisa bangkitin apa? Dia bilang gak usah nyusahin guru. Mungkin Tuhan begitu. Bisa loh. Banyak orang gak percaya. Kenapa? Karena faktanya susah. Iman dan fakta sering bertentangan. Faktanya sulit. Yang kedua, kenapa orang susah percaya? Karena perasaannya lebih utamakan. Ibu-ibu, kalau suami pernah berbohong sama ibu-ibu, mudah-mudahan belum pernah ya. Kira-kira perasaannya sakit nggak ibu? Sakit ya. Bahkan nggak bisa berkata-kata ya. Cuman air mata yang mengalir. Hanya air mata ini yang bisa berbicara, mungkin begitu ya. Mungkin cuma bisa nyanyi, gelas-gelas kaca gitu kan. Katakan padanya. Kok tahu kok tua banget ini pendetanya kata. Kok tahu? Bu, sakit nggak bu? Sakit ya. Kalau dibohongin sama anak sakit ya? Sakit. Anak bilang SPP-nya 3,5 juta mah, padahal cuma 200.000 gitu. Pernah nggak ibu? Sakit nggak dibohongin? Sakit. Oh dibohongin nggak apa-apa pendeta, tapi jangan sampai 3,5 juta juga dong. Ya kan? Itu bukan bohong namanya, korupsi namanya itu. Pembengkakan. Pak, kalau dibohongin sama istri itu sakit nggak pak? Sakit nggak? Perasaannya sakit nggak pak? Sakit ya. Malah udah bukan mulut lagi yang berbicara, tangan yang berbicara Pak Pendeta. Udah nggak bisa. Jangan tiru-tiru dong, yang itu yang lempar bola biliar di Smackdown tuh jangan ditiru ya. Walaupun rujuk lagi ya puji Tuhan. Ya kan bukan lagi tangan, bukan lagi mulut yang berbicara, tangan yang ngomong Pak Pendeta. Gak bisa, saya laki-laki punya harga diri. Gak bisa saya dipermainkan. Laki-laki kan begitu. Sulit untuk saya mengampuni. Kita kasih toki 2 kali baru kita ampuni. Kalau kita mengutamakan perasaan, sulit percaya sama Tuhan. Sama orang yang kita kasihin aja sulit, apalagi sama Tuhan yang gak terlihat. Seringkali kita kecewa, kenapa? Karena perasaan kita lebih utamakan. Iman kenapa gak bertumbuh? Kenapa iman kita gak, kok udah 10 tahun ikut Tuhan, 15 tahun ikut gereja, 20 tahun dari kecil ada di rumah Tuhan. Kenapa iman kita gak bertumbuh? Karena perasaan kita lebih menonjol. Gak akan bisa kita percaya sama Tuhan kalau perasaan kita juga gede. Kemana-mana dibawa perasaannya, enggak bisa. Yesus dalam pelayanannya, dia buang perasaannya, betul? Sekali-kalinya dia baper adalah ketika dia di rumah ibadat, ketika banyak orang yang menukarkan uang yang berdagang. Lebih daripada itu, dia buang perasaannya. Saya bilang sekali lagi, kita akan sulit percaya sama Tuhan kalau yang kita depankan adalah perasaan. Susah kita berdoa kalau kita depankan perasaan kita. Karena apa? Doa kita nanti ngutukin orang. Benar Tuhan. Sakit aku Tuhan, hatiku hancur Tuhan. Kalau boleh Tuhan harusnya ampuni kan. Ambil nyawanya Tuhan katanya. Kenapa? Sakit. Kalau kita sering ngedepankan perasaan, saya nggak kaget. Iman kita nggak akan bertumbuh. Makanya bapak saya bilang, kalau perasaan itu harus ada screen protectornya. Harus ada tempered glassnya. Supaya kalaupun dia jatuh, tempered glassnya yang jatuh. Bukan hatinya. Ada-ada saja itu orang tua ngomong. Tapi benar. Kita harus pasang screen protector rohani kita dalam hati kita. Supaya perasaan kita nggak selalu yang kita utamakan. Apalagi buat kita yang melayani. Baik di keluarga, baik di gereja. Saya mau bilang selama masih ada manusia di sekitar kita yang darah dan dagingnya masih ada sama kita di sekeliling kita pasti akan kecewa. Ya, yang udah menikah ngangguk-ngangguk semua. Yang belum menikah, masa sih katanya, lihat aja nanti. Tapi saya mau bilang,
Kalau kita belajar membelakangkan perasaan kita, tapi mengedepankan percaya kita sama campur tangan Tuhan, di situ ada jalan keluar. Kenapa kita sulit lihat rencana Tuhan? Kenapa kita sulit lihat kok Tuhan nggak ada ini jalan keluarnya, nggak ada solusinya? Kenapa? Perasaan kita terus. Mau ajak doa aja nangis dulu. Iya kan, nangis dulu. Saya pelayanan konseling sudah dari 2013 di gereja kita di Tamres. Kalau setiap mau doa, belum doa, sudah nangis dulu. Saya bilang, Bu, nangis dulu, habisin dulu, Bu, nangisnya. Ternyata 2 menit setengah, lama juga nangisnya. 2 menit setengah. Baru, terus kita mulai lagi doa dalam nama Tuhan Yesus. Baru mulai, nangis lagi. Saya berhenti dulu ya, Bu. Sampai selesai. Kadang cuman kita dengar aja, sudah senang. Atau di pelayanan konseling. Saya mau bilang, kalau kita ngedepankan perasaan kita, maka firman ini tidak pernah akan bisa ada dalam hati kita. Kenapa? Dikit-dikit kita kecewa, dikit-dikit kita sakit hati, dikit-dikit kita terluka. Sulit untuk percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang sulit percaya? Karena yang ketiga, kenapa orang sulit percaya? Karena apa? Karena omongan orang. Omongan orang. Pak, Bu, sebenarnya kadang-kadang sakit yang kita alami itu nggak seberapa. Tapi yang paling malu itu apa? Diomongin orang. Ih, sakit, ada kutuk kali ya. Ih, banyak utangnya. Pasti dulu pesugihan. Di pesugihan dong katanya, di fitnah. Banyak kejadian seperti itu. Iya nggak? Sakitnya sebenarnya nggak seberapa, ruginya nggak seberapa, tapi omongan orang, aduh, kadang-kadang kita kecewa. Lucunya kita kecewa sama manusia, Tuhan kebawa-bawa. Ya. Saya sakit sama omongan dia, saya nggak terima. Besok saya nggak gereja lagi. Loh, tunggu dulu. Kok sakitnya sama orang yang urusan masalahnya sama Tuhan? Saya sakit, saya nggak terima. Besok saya nggak pelayanan lagi. Come on. Besok saya nggak Kristen lagi. Ada nggak yang begitu? Saya kecewa sama pendeta. Terus saya besok nggak Kristen. Kecewa kan sama pendeta. Makanya saya mau bilang manusia. Besok saya nggak Kristen lagi. Loh. Jadi apa? Besok saya nggak pelayanan lagi, nggak pelayanan musik lagi. Jadi apa? Mau pelayanan di Buddha worship aja. Sadu. Ada sekarang Buddha worship. Keren lagi. Pindah yuk. Ada Buddha worship sekarang keren. Andi itu kan. Pemusik udah saya lihat, kasih lihat. Ada sekarang. Keren juga mereka. Kayak Hillsong gitu, tapi versi Buddha. Just kidding. Omongan orang sering bikin kita lebih sakit daripada keadaan kita. Kita begini, kita diomongin, kita begini, kita diomongin, kita begini. Sebenarnya saya mau ngapain sih Tuhan? Belok kiri, belok kanan diomongin terus. Tapi saya mau bilang omongan orang, bacot orang nggak bisa kita kendalikan. Yang kita pedulikan itu apa? Firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman percaya kita, pentos kita kepada Tuhan itu bertumbuh. Amin. Amin. 3 hal ini sering menghambat. Logika. Bukan berarti orang Kristen nggak pakai logika. Berkali-kali Pak Pendeta Gilbert bilang, bukan orang Kristen, nggak pakai logika, terus apa-apa doa tidur semua, nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak belajar, nggak sekolah, nggak begitu. Tetapi ketika kenyataannya pahit, ketika kenyataannya sulit, bisa nggak kita berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan pasti bela saya, Tuhan pasti memberi saya kemenangan. Bisa nggak kita ngomong seperti itu? Yang kedua, seringkali karena perasaan kita lebih kita utamakan. Yang ketiga karena omongan orang. Kepala rumah ibadat ini ketika dia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya, datanglah orang-orang ini yang bilang, gimana mungkin dia mati? Benar nggak? Waktu Yesus datang ke rumahnya, banyak orang apa? Menertawakan. Udah mati. Masa? Saya tahu kok rumah tangganya hancur, suaminya kemana itu? Tahu saya. Ya istrinya mah nggak jelas. Ya anak-anaknya mah pakai narkoba. Diomongin orang. Orang kadang lebih jahat mulutnya daripada iblis. Sampai minder. Iblis bilang, teman saya hebat banget. Lebih daripada yang saya ajarkan bisa dikerjakan. Coba. Omongan. Kita belajar.
Ketiga hal ini kita mau singkirkan dari hidup kita. Ketergantungan sama logika, ketergantungan sama perasaan, dan keterikatan sama omongan orang. Kita harus lepas dari itu. Supaya apa? Supaya memang kita bertumbuh. Supaya ada 4 ciri yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Ada yang berubah, ada yang bertumbuh, ada level yang up, yang naik dari kehidupan kita. 4 hal. Next. Ada 4 ciri. Bagaimana kita bisa dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, tidak tinggal dalam apa? Taruh tangan dia, bilang, saya tidak takut. Saya tidak takut. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong. Kita baca Matius, Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Apa maksudnya ini? Artinya apa? Tuhan mau supaya kita fokus sama Dia. Kepada Allah yang ku percaya. Jadi ketika dunia ini sering membuat kita tertekan, ketika banyak masalah, ketika setan coba obrak-abrik keluarga kita, ketika setan pakai orang terdekat kita untuk menyakiti kita, ketika setan pakai segala sesuatu yang bisa dikerjakan untuk menghancurkan kita, kita mau bilang, aku tidak takut karena aku fokus kepada Tuhan. Fokus sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Walaupun bilang, seperti kepala rumah ibadat, walaupun dibilang sudah mati anakmu guru, kalau Yesus bilang percaya saja, dia ikut. Jangan bilang, oh ya udah mati ya, ya udah ibadah penghiburan 1, 2, 3 yuk. Enggak. Ya udah pemakamannya di mana? Di San Diego apa di mana? Enggak. Kalau Yesus bilang, ayo kita ke rumah, mau kita sembuhkan anakmu, dia ikut. Coba bayangkan kalau bapak ini ikut omongan orang, oh sudah mati ya, nggak perlu lagi guru, tinggal kubur. Jadi nggak mukjizat? Tidak. Tapi dia apa? Dia ikut, dia fokus sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan takut. Omongan Tuhan dia terima, fokus sama firman-Nya. Fokus sama firman-Nya. Kita sibuk dalam masalah kita. Saya mau bilang masalah itu bukan musuh kita. Iblis memang musuh kita. Masalah itu bukan fokus kita. Bahkan Pak Gembala bilang problem is good. Masalah itu baik. Iblis memang musuh kita, tapi bukan fokus kita. Fokus kita Tuhan. Firman Tuhan bilang kalau kita dekat sama hadirat Tuhan, dekat sama terang itu, maka kegelapan menyingkir. Pernah lihat nggak kegelapan menyingkir? Jadi kalau mati lampu nih, misalnya nih mati lampu, puji Tuhan enggak hari ini ya, mati lampu, mati, tiba-tiba gelap kan? Terus kalau lampunya nyala, tiba-tiba terang kan? Nggak mungkin di sini masih ada gelap, terus harus diusir-usir gini gelapnya kayak asap gitu. Enggak kan? Masih ada gelap nih. Enggak kan? Ketika terang itu datang, kegelapan itu sirna. Makanya orang kalau firman, hatinya dipenuhi dengan firman, fokusnya kepada Tuhan, gak akan tinggal dalam kegelapan ketakutan. Amin. Kepada Allah yang kupercaya, aku tidak takut. Dia memandang sama Tuhan. Dia lihat, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Dia pandang, Daud pandang kepada Tuhan. Sama seperti Bapak ini, dia pandang sama Tuhan. Dia gak lihat masalahnya. Dia, kalau seandainya dia, anak udah mati ya, terus dia merengek-rengek. Enggak, Tuhan udah mati, Tuhan. Ayo, Tuhan bilang, enggak udah mati, anakku udah mati, tinggal itu pula anakku udah mati. Kalau begitu yang terjadi, dia fokus sama masalahnya. Ada enggak mujizat? Ikut apa kata Tuhan bilang. Percaya saja. Dia keluar dari ketakutannya. Bukan berarti enggak ada ketakutan Bapak Ibu. Waktu ada kabar dia bilang, Pak, Om, udah meninggal anaknya, enggak usah nyusahin guru, enggak usah nyusahin Yesus. Takut enggak dia? Pasti takut dong. Anaknya enggak ada lagi. Sedih enggak? Sedih. Nggak mungkin dia bilang, hahaha udah nggak ada ya. Nggak mungkin, udah kepukul di otak gitu kalau begitu. Tapi dia nggak tinggal dalam ketakutannya. Dia ambil langkahnya untuk apa? Mengikut Tuhan. Pergi ke rumahnya karena dia percaya. Kalau Yesus yang jamin, Yesus yang bilang, percaya saja, maka apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Segampang itu mengikut Tuhan. Tetapi kadang kita lupa. Kita mau lihat apa yang nyata di hadapan kita. Masalahnya ini kok, masalah uang nggak ada, masalah beras udah nggak ada, masalah anak uang sekolah anak tinggi, masalah ini banyak. Fokusnya jadi ke situ. Kalau kita mau fokus sama Tuhan, kita nggak tinggal dalam ketakutan. Sekali lagi saya mau bilang, setan itu musuh kita. Tapi fokus kita nggak ke situ, fokus kita ke Tuhan. Amin.
Gak usah usir-usir, gak usah tinggi-tinggi. Kalau kita dekat sama Tuhan, semua kegelapan itu menyingkir. Amin. Amin. Yang kedua, apa ciri tandanya kita? Orang yang tidak takut, orang yang percaya, adalah hati yang gembira, penuh semangat, ada passion. Kita baca firman-Nya. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada, ayo Bapak Ibu, percayalah kepada, masih bersama saya? Percayalah kepada, dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang berlakulah setia, dan ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Orang yang hatinya sedih, selalu cemberut, selalu ada aja masalahnya. Pernah nggak ketemu seperti itu? Kalau ketemu, gimana bro, apa kabar? Gimana ya? Puji Tuhan baik sih, tapi ada tapinya. Pernah dengar nggak gitu? Pak, gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan luar biasa. Tapi bener sih, ekonomi resesi 2023 katanya. Gimana ini? Kita harus ngapain? Pak, gimana ini? Bener sih, tapi saya ditipu orang kemarin. Luar biasa sih. Saya tetap suka. Tapi saya ditipu orang kemarin. Gimana ya? Gini. Loh. Gembira, semangat. Saya mau bilang, itu bukan keadaan. Itu bukan situasi, tapi keputusan hati kita. Amin. Gembira, sukacita, semangat, itu keputusan hati, bukan karena keadaan. Orang yang percaya sama Tuhan pasti semangat, karena dia tahu siapa yang bersama dengan dia. Amin. Keluaran kitab Ulangan bilang, jangan takut maju, karena aku yang akan berperang ganti kamu. Ada ketenangan, ada jaminan, ada warranty dari Tuhan. Ada assurance dari Tuhan. Tapi gimana kita tahu kalau kita nggak pernah baca firman-Nya? Itu dia masalahnya. Gimana kita tahu kalau fokus kita bukan sama firman-Nya tapi sama yang lain-lain? Itu dia masalahnya. Bagaimana kita bisa hatam sama apa yang Tuhan mau kalau fokus kita bukan sama ini tapi sama yang lain? Kita harus bergembira dan semangat. Bahkan di ayat 4 dibilang, Ia akan memberikan kepadamu apa yang, coba nih logikanya Alkitab aneh banget tahu. Orang disuruh gembira dulu, maka Tuhan akan ngerti? Logikanya kalau dunia, kita terima dulu sesuatu baru kita gembira. Benar enggak? Benar enggak? Tapi Alkitab bilang lewat hambanya ini, Daud, bergembira dulu, maka Tuhan akan memberikan hatimu. Makanya jangan kaget kalau kemana-mana kita muka muram, nggak akan dapat berkat kita, serius. Seringkali banyak kehidupan kita ini, banyak jalan yang mau Tuhan kerjakan, ya lewat orang. Kan pasti Tuhan berkati kita lewat banyak relasi. Nggak terjadi, kenapa? Sepet muka kita, asam. Ada terus mulut kita keluhan terus, benar nggak? Kalau kira Bapak Ibu punya anak, ada 2 anak, satu kerjanya ngeluh ya kan, pulang kerja Pak, lapar Pak, jajan Pak, Carrefour, bapaknya baru datang. Sama satu lagi anak yang, Pak, udah mandi, air panasnya aku buatin. Pak, capek ya, sini sepatunya, kaos kakinya aku bukain. Kalau Bapak Ibu punya berkat, kira-kira mau kasih sama siapa? Sama saya, bukan sama saya. Anak-anak lo fokus. Kok sama? Kalau Bapak Ibu punya berkat, terbatas, mau pilih kasih mana? Terus kita bilang, Tuhan pilih kasih. No, bukan Tuhan pilih kasih. Kita yang gak tahu tempat kita. Kita yang gak lihat situasi kita, keadaan kita. Bagaimana perangai kita, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bersikap, tindak tanduk kita. Saya mau bilang hari ini, kalau kita percaya sama Tuhan, cara satu-satunya, cirinya juga adalah bersemangat. Penuh passion, penuh gairah. Terutama yang melayani, bersemangat. Bersemangat. Bergembira. Sukacita, makanya gereja kita gereja sukacita toh, gereja keluarga, gereja sukacita, gereja penginjilan. Salah satunya gereja sukacita. Semangat. Itu harga mati, itu orang Kristen banget deh. Bener. Makanya ajaran Alkitab kasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kan? Itu apa? Itu nunjukin apa? Bahwa kita punya apa? Hati yang gembira. Kita punya semangat. Aneh memang kekristenan. Lucu-lucu ajarannya. Iya kan? Gak sama dengan dunia ini. Dunia ini bilang terima dulu baru sukacita. Tapi Alkitab bilang sukacita dulu baru gembira. Baru dapatkan apa yang diinginkan oleh hati kita. Amin. Mau dapatkan apa yang diinginkan hatimu, bergembiralah, sukacitalah. Gak peduli situasimu, gak peduli keadaanmu.
nggak peduli apa kondisimu. Karena bukan saya yang ngomong Bapak Ibu, Alkitab yang bilang. Daud dalam menulis ini, dia dalam pelarian Bapak Ibu. 14 tahun setelah ditahbiskan jadi seorang raja oleh Samuel di rumah bapaknya Isa. Dia lari ke sana kemari, ke goa, ke pintu gerbang, pura-pura gila. Sampai dia meneteskan liur, sampai supaya dia tidak dibunuh, dia pura-pura jadi orang sakit kusta. Supaya apa? Supaya dia menyelamatkan dirinya. 14 tahun. Seorang raja yang ditahbiskan, tapi nggak punya tahta. Bahkan seperti orang yang kesakitan, pesakitan, seperti narapidana. Dia menulis ini. Dia bilang apa? Bergembiralah. Paulus dalam pelayanannya berkata kepada jemaat di Filipi 1, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Ditulisnya di mana di Filipi? Di penjara. Di penjara yang kecil. Kalau Bapak Ibu belajar teologi, dia belajar sejarah kitab, dia dikurung dalam penjara. Itu sebenarnya bukan penjara, tapi got, saluran air yang ada air jorok di dalam, yang tertutup sama ini. Jadi kalau hujan turun, dia terendam. Bau di bawah tanah. Tapi dia bilang apa? Bersukacitalah. Kondisi nggak pernah menentukan keputusan hati kita. Kalau saya hari ini memutuskan saya bersukacita, pasti saya bersukacita. Karena saya percaya Tuhan yang ada bersama dengan saya. Yang ketiga, apa ciri yang ketiga? Percaya itu kuat, tangguh. Sama-sama dengan saya katakan tangguh. Di gereja kita ada program anak muda namanya Never Give Up Generation. Artinya apa? Generasi tangguh, generasi nggak pernah menyerah. Karena sekarang banyak hal yang membuat anak muda gampang menyerah sama situasi. Bahkan ada yang nyemangatin gitu. Nyemangatinnya bukan ayo semangat, enggak. Iya. Ngebarengnya apa artinya itu? Udah susah temennya, ditimpalin. Iya, emang bener, emang begitu, begini. Bos saya, oh iya emang bos saya juga begitu. Begini. Oh, jangan teman-teman kalau ada lingkungan begitu tinggalin deh. Orang-orang yang percaya sama Tuhan harus punya mental yang tangguh. Amin. Punya iman yang kuat itu ciri pertamanya itu tangguh. Sekalipun saya nggak menerima apa yang saya harapkan, saya tetap tangguh, saya tetap kuat. Nggak akan mundur iman saya kepada Tuhan, nggak akan mundur percaya saya sama Tuhan, saya kuat. Kenapa? Karena ada antigoresnya tadi. Oke. Baca ayatnya, Yesaya 30:15. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bangsa Israel sebagai contoh di 1 Korintus 10 adalah bangsa yang enggan percaya sama Tuhan. Mereka bergembira kalau sudah diterima berkatnya. Mereka bergembira kalau dapat air manis. Mereka bergembira kalau dapat mana. Mereka bergembira kalau dapat burung puyuh. Mereka bergembira kalau bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka bergembira karena sudah dapat. Setelah mereka nggak dapat atau kehabisan, mereka bersungut-sungut. Mereka bukan orang yang kuat. Alkitab bahkan nulis mereka nggak ada yang sampai tanah Kanaan kecuali 2 orang. Kenapa? Bukan orang yang kuat, bukan orang yang tangguh. Tuhan nggak suka. Bukan berarti kita nggak boleh nangis, bukan berarti kita nggak boleh meratap, boleh. Tapi seringkali tangisan kita berlanjut sama tindakan kita. Semua orang kita marah-marahin. Ya kan? Kalau kita punya masalah, ada nggak gitu? Mama biasanya ibu-ibu. Ya kan? Semua dimarahin. Kalau udah lagi pusing dia. Ya kan, kucing lewat dibentak. Ya kan, tukang es lewat. Ngapain jual es? Ya kan, Bu, saya jualan, Bu. Ya, nggak boleh jual es di sini, dimarahin. Tukang bakso ngapain jual es? Ya memang sih nggak jual es, Bu. Ya betul. Enggak, saya cuma bantuin yang jual es, Bu. Tadi Bu marahin. Kita harus punya iman yang kuat, menjadi pribadi yang tangguh. Kenapa? Karena dengan tinggal tenang dan percaya, ada terletak kekuatan. Ada kekuatan dalam percaya sama Tuhan. Tuhan yang ngomong. Ya, percaya. Kenapa? Karena Tuhan yang bela. Bapak Ibu, saya nggak ngerti bagaimana situasi Bapak Ibu, serius. Saya nggak tahu, mungkin saya pribadi nggak ngerti satu persatu. Tapi saya mau bilang, kuatlah, be held, be firm, tetap jadi tangguh, be hold gitu, tetap bertahan, tetap tegak. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu, kalau firman Tuhan bagaikan fajar katanya, yang pasti. Fajar itu pasti kan, iya kan? Fajar itu pasti datang, mentari itu pasti bersinar. Pertolongan Tuhan itu seperti itu pasti. Cuman waktunya aja kadang. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita bicara iman, kita percaya, kita harus bicara sepenuhnya, holistik. Percaya sama Tuhan dengan cara dan waktunya, nggak bisa cuman dengan kemauan kita.
Bahkan kadang-kadang yang kita mau nggak sesuai. Benar. Dapat sih tapi yang lain. Tapi somehow itulah yang terbaik buat kita. Bukan karena apa yang kita mau, caranya seperti apa dan kapan. Itu nggak bisa kita kendalikan. Kalau kita percaya, kita melepaskan itu sama Tuhan. Makanya orang yang percaya yang kuat itu no worry, no excuse. Nggak ada khawatir, nggak ada excuse. Nggak ada pemakluman. Oh, boleh dong Tuhan saya korupsi, boleh dong Tuhan, kan saya lagi susah, boleh dong Tuhan saya cari pengobatan alternatif yang dukun-dukun itu. Banyak orang memaklumkan dirinya untuk excuse, untuk kesalahan yang lain, dosa yang lain, supaya apa? Supaya dia kelihatan, dia cari jalan keluar di cara suci. Nah, kuatlah, tangguhlah. Amin. Yang terakhir, yang keempat, saya undang pemusik masuk ke depan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan apa? Korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Apa maksudnya di sini? Seringkali kita nggak berlaku setia. Bapak Ibu perhatikan. Seringkali kita berlaku nggak setia. Kita koreksi hidup kita. Itu kita sudah mulai kurang percaya sama Tuhan. Kalau ada orang suami istri udah mulai nggak setia, berarti udah mulai nggak percaya sama Tuhan, udah nggak takut sama Tuhan, udah fokus sama kesalahan yang lain, kekurangan yang lain. Suami fokus sama kekurangan istrinya, istri fokus sama kesalahan suaminya. Kalau ada anak-anak yang mulai nggak setia di keluarganya, yang mulai memberontak, rebel, bahkan jadi tren sekarang, saya mau bilang, kau anak-anak muda yang nggak takut, yang nggak percaya sama Tuhan, kau nggak percaya sama murkanya, kau nggak percaya sama tangannya, kok nggak percaya sama gadanya. Firman ini berbicara bagaimana keadilan dan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan itu kuat Bapak Ibu. Dia memang Allah yang menolong. Tapi saya mau bilang, kalau kita nggak berlaku setia, gadanya itu akan menarik kita di leher. Ya kan? Seorang gembala itu akan menarik kalau ada gelombang yang belok-belok. Dia akan sangkutin di leher itu, gadanya dia tarik supaya apa? Di jalur yang benar. Tapi saya mau bilang, ditaruh di leher itu gada itu sakit ya, agak tersedak. Jangan jadi seperti itu. Kita mau tetap bersetia sama Tuhan, ada dalam jalannya Tuhan. Saya mau bilang lagi, kalau kita mulai gak berlaku setia, saya curiga kita sedang menuhankan yang bukan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, kalau kita mulai gak setia, saya curiga kita sedang menuhankan yang bukan Tuhan. Kita menuhankan apa? Kekuatan kita, karena kita sanggup membalas, karena kita sanggup untuk gereja ini kan tergantung karena saya. Kenapa saya nggak dihargai? Saya pergi dari sini. Saya nggak mau lagi jadi pengerja, saya nggak mau lagi penatua. Kan saya penyumbang di gereja, saya donatur. Kenapa saya perlakukan seperti ini? Saya pergi. Saya mau bilang, kalau kita berlaku gagah seperti itu, Tuhan suatu saat akan tarik kita, karena Dia sayang sama kita. Tapi jangan sampai seperti itu, karena tangannya, gadanya itu menghajar itu kadang gak nyaman. Dan saya mau bilang, itu tandanya kita sedang menuhankan yang bukan Tuhan. Kalau ada yang sini kita yang menuhankan perasaan kita, berarti kita sudah lari dari apa yang Tuhan kerjakan, ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita menuhankan materi kita sedang lari dari apa yang, kalau kita sedang menuhankan bahkan keluarga pun yang kita tuhankan, saya mau bilang, itu menjadi hal yang mengecewakan kita pada akhirnya. Yuk Bapak Ibu dikasih Tuhan, fokus sama Tuhan, fokus untuk menuhankan Tuhan tempat yang seharusnya. Mungkin bahasa saya agak ribet, tapi itu. Kalau kita mulai fokus sama yang lain, berarti kita sedang, kan kalau kita fokus sama harta, berarti kita sedang menuhankan harta. Kita fokus sama pekerjaan, kita menuhankan pekerjaan lebih daripada Dia. Benar? Berlakulah setia. Berlakulah setia. Karena orang yang percaya, dengar baik, orang yang percaya pasti bisa dipercaya. Orang percaya itu pasti bisa dipercaya. Amin. Amin. Kita yang fokus sama Tuhan, yang melayani Tuhan, kita yang mengiring Tuhan selama hidup kita, di keluarga kita dimanapun, pastikan kita menjadi orang yang percaya. Lewat apa? Lewat kita lepas dari segala ketakutan. Next, lewat kita lepas dari segala kemalasan, lepas dari segala lemah lesu, keletihan, ya kan? Kita lepas dari apa? Roh-roh pemberontak.
Kita lepas dari apa? Roh bersungut-sungut. Kita mau lepas dari semuanya itu. Kita mau jadi pribadi yang berani, tangguh, semangat, dan setia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda, selamatkanku dan selamatkanku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Amin. Katakan Yesus, Yesus ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Katakan kau bersabda dan selamatkanku, dan selamatkanku. Gak ada yang mustahil bagimu. Katakan Yesus percaya padamu. Yesus ku percaya. Lagi lebih sungguh katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau bersabda, angkat tanganmu saudara, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, bagimu. Yesus ku percaya padamu. Sambil menutup mata, sambil berdoa, sambil taruh tanganmu di dada. Kita berdoa sama Tuhan. Bapa, jadikan kami orang-orang yang percaya sama Tuhan. Sekalipun dunia ini menyudutkan kami, sekalipun dunia ini menjatuhkan kami, bahkan sering dunia ini membuat kami tergeletak gak berdaya, tapi saat hari ini kami mengambil komitmen, kami menjadi orang-orang yang percaya. Ada jalan yang akan Tuhan sediakan bagi kami, sekalipun kami belum melihat Tuhan, sekalipun kami belum melihat sinar itu, tapi kami dengan iman percaya kepadamu ya Yesus. Kami akan Tuhan angkat lebih daripada apa yang kami bayangkan, pikirkan, Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Bapak, ini setiap kami hamba-Mu, setiap kami anak-anak-Mu, kami yang taruh tangan kami di dada, kami percaya Tuhan yang bela hidup kami. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu jalan yang terang bagi kami, firman-Mu yang menuntun kami melewati segala macam lembah di dunia ini. Sering kami ada dalam ketakutan, sering kami ada dalam kekhawatiran. Tuhan, lepaskan kami dari semuanya itu. Kami mau hidup lepas mengiring Tuhan dengan sukacita, dengan kelegaan, dengan kegembiraan, dengan kekuatan, dengan kesetiaan. Karena kami percaya apa yang kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan, hasilnya pasti lebih daripada baik. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan saat ini. Kau yang berikan mereka kelegaan, Kau yang berikan mereka kekuatan, Kau yang berikan mereka kepastian, Kau yang berikan mereka iman yang lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Jamah setiap hati mereka, jamah setiap hidup mereka. Apapun yang membuat mereka bimbang, apapun yang membuat mereka takut saat ini, apapun omongan-omongan manusia yang membuat mereka khawatir, apapun situasi yang membuat mereka gundah, galau, di dalam nama Yesus mereka mengatasi semuanya itu. Karena ada Yesus yang berdiri bersama-sama dengan kami, menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Terima kasih. Terima kasih buat hambanya, Tafalen Nenggolan yang sudah berkati kita lewat firman Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di gereja ataupun yang menyaksikan ibadah melalui live streaming, kita menjadi orang yang percaya, ya. Kita menjadi orang yang di luar ketakutan, kita menjadi orang yang bersemangat, kita menjadi orang yang kuat, serta kita menjadi orang yang setia. Haleluya. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Tetapi sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah datang beribadah di gereja maupun yang sudah mengikuti melalui live streaming. Biarlah pelayanan kami pada hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan laporan atau pengumuman untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 30 ya. Ternyata hari ini adalah minggu terakhir di bulan Oktober. Minggu depan kita akan masuk pada bulan November. Nah, baik. Informasi pelayanan gereja kita. Yang pertama adalah laporan diakonia. Setiap hari Minggu gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, pemulung, ojol, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah beberapa bulan ini kita melakukan diakonia. Nah Bapak Ibu, dukungan pelayanan diakonia dapat ditransfer melalui Bank BCA nomor 740148899 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 1 di belakangnya. Contoh jika kita mau memberikan 500.000 bisa ditambahkan 1 angka di belakang menjadi 500.000 Rp1. Selanjutnya penggalangan dana tempat ibadah. Dalam rangka penggalangan dana tempat ibadah, gereja melakukan yang pertama kotak donasi yang setiap minggu ada di depan, penjualan kue setelah ibadah, pemeriksaan kesehatan baik gula, kolesterol, asam urat, dan keempat jika Bapak Ibu rindu untuk mentransfer bisa ditransfer melalui Bank BCA gereja kita ya di nomor 740148899. Nilai yang akan diberikan mohon ditambahkan angka 2 di belakang. Contoh 500.000 Rp2. Diharapkan seluruh jemaat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, penggalangan dana tempat ibadah telah terkumpul sampai minggu yang lalu, baik penjualan makanan, kotak donasi ataupun transfer bank sebesar Rp3.608.000. Terima kasih atas uluran tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, setiap hari Rabu jam 8 malam ada SDK online melalui Google Meet ya. Jadi linknya akan dibagikan di grup WA. Bapak Ibu Saudara sekalian, SDK ini bukan hanya untuk pengerja, tetapi bagi jemaat yang mau, kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita juga di sana ada sharing-sharing ya, kesaksian kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bergabung dengan kami setiap hari Rabu jam 8 malam. Nah, ibadah hari raya Minggu pertama ya, minggu depan 6 November 2022 jam 10 pagi seperti biasa. Minggu pertama kita dilayani oleh gembala lokal kita, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Bisa on-site datang ke gereja di Kompleks Travagard Blok SRC 15 Kota Wisata Cibubur. Bisa online melalui Facebook ya, live streaming di fanpage GBI Glow FC Cibubur. Dan untuk live delay di YouTube channel ya, Glow Cibubur pada jam 5 sore. Doa dan konseling
Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin didoakan atau mau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507. Baik, Bapak Ibu yang rindu untuk mempelajari cerita atau sejarah Alkitab, biar kita bisa mengikuti YouTube channel di Indra Sigar Laki. Ya, jadi di sana banyak cerita Alkitab, di sana banyak sejarah Alkitab. Kita pasti akan banyak menerima ilmu ya tentang Alkitab. Jadi jangan segan-segan untuk kita menyaksikan YouTube Indra Sigar Laki. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, healing worship. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Ketika kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, kuasanya dinyatakan. Glow Cibubur mengadakan program healing worship, yaitu pelayanan kesembuhan ilahi bagi jiwa yang terluka melalui nyanyian penyembahan kepada Tuhan melalui YouTube live streaming di channel Indra Sigar Laki setiap hari dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Mohon dukung dalam doa kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berikan persembahan, dan persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening 740-1488-999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Persembahan syukur, persembahan pembangunan, persepuluhan, dan lain-lain. Bisa melalui BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, OVO, Dana, GoPay, link saja. Akhirnya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, sebelum kita berdoa, satu ayat firman Tuhan buat kita semua. Saya ambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29 bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah. Siang hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu Tuhan, berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan, terlebih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan tadi bisa memberikan kami kekuatan, bisa memberkati kami, dan biarlah kami semua menjadi orang yang percaya, kami dijauhkan dari hidup ketakutan, kami menjadi orang yang penuh dengan sukacita, kami menjadi orang yang kuat dan tangguh, dan kami akan tetap setia kepada Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu Valen Nainggolan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati dia dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya. Setiap kerinduan harapannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan dia kekuatan dan kesehatan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya sebelum kami berikan persembahan, Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Kami berikan persembahan bukan karena kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan pada hari ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, keluarga mereka, usaha mereka, bisnis mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, kami percaya Tuhan akan selalu buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, kita akan menyanyi bersama-sama dengan tim profetik. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu
nyata bagiku. Nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna, atas Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Ya, saya ingin menjelaskan dulu sebelum kita doa syafaat. Kita ada program baru, Healing Worship. Jadi saudara, hari Selasa saya dapat pesan dari Tuhan ya dalam hati nurani saya. Begitu banyak orang yang hari-hari ini gak bisa tidur, gundah gulana, stres. Mungkin ada yang mau bunuh diri, mungkin ada yang sudah di apartemen sudah mau menghabiskan nyawanya. Jadi Tuhan kasih sesuatu buat saya, layani mereka. Tetapi gak mungkin di tengah malam saya harus melek terus. Jadi Tuhan kasih hikmat saya bahwa pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan, ya. Kalau kita memuji dalam roh dan kebenaran. Makanya tadi programnya itu untuk memulihkan hati, jiwa yang terluka, ya, pujian. Jadi waktu saya coba pertama di hari Selasa atau Rabu ya, puji Tuhan ada 12 orang. Tengah malam saya monitor, jam 3 pagi saya bangun, ada 13 yang mengikuti. Jadi itu live streaming di YouTube. Jadi kita nggak pilih-pilih lagu. Ketika mereka sudah subscribe, itu akan muncul, mereka tinggal klik, itu akan nonstop jam 6 pagi pujian penyembahan. Ya, jadi saya yakin dan percaya, termasuk saya pribadi, saya pernah mengalami suatu tekanan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan pujian, hati saya ditenangkan, saya dipuaskan, saya dilegakan. Dan saya rasa apa yang saya alami, orang lain juga bisa mengalami hal yang sama. Ketika mereka gundah, ketika mereka stres, ya, mungkin begitu banyak persoalan suami, istri, pekerjaan, bisnis, ya, ekonomi dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai putus asa, tetapi ketika kita datang, ya, membawa pujian penyembahan kepada Tuhan, ya, saya yakin dan percaya Tuhan bisa bekerja memulihkan, ya, mereka yang ingin mengambil keputusan untuk bunuh diri atau ingin ngedrugs atau ingin melari ke narkoba, ya, karena banyak orang yang nggak bisa tidur hari-hari ini. Dan dukung dalam doa Bapak Ibu sehingga pelayan ini boleh terus, ya, menjangkau jiwa-jiwa mereka yang sudah terhilang jauh dari Tuhan. Biarlah lewat pujian, lewat pelayanan kita mereka boleh kembali kepada Tuhan, membawa hidup mereka untuk benar-benar ikut dalam jalan-jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
buat ibadah hari ini. Kami bersyukur kesempatan yang indah yang Tuhan terus berikan buat kami. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan kami bangga punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat mengerti setiap masalah kami, Tuhan yang sangat mengerti setiap pergumulan kami. Bahkan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami ketika kami mengalami jalan buntu. Tuhan selalu memberikan jalan keluar, bahkan jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus taat kepada Tuhan. Seringkali logika kami, hikmat kedagingan kami yang mengalahkan iman kami kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kami taat, kami belajar sungguh untuk menaati apa yang Tuhan mau. Meskipun kadang-kadang itu di luar logika kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi Pastor Valen Nainggolan ya Tuhan, yang sudah menjadi berkat. Pakai dia terus Tuhan, luar biasa dengan urapan Tuhan yang selalu baru dalam hidupnya. Terima kasih kami semua diberkati dengan firman. Terima kasih untuk kesempatan boleh menabur di rumah Tuhan. Ada pergumulan yang luar biasa di gereja ini untuk sewa tempat ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ini adalah pekerjaan Tuhan. Kami adalah hamba-hambanya. Ini ladang Tuhan. Kami mau terus belajar taat saja kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong. Biarlah tempat ini menjadi tempat menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Program-program untuk penjangkauan jiwa boleh terus berjalan. Tuhan tolong, Tuhan yang menopang semuanya. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa untuk program yang baru kami lewat live streaming YouTube Healing Worship. Tuhan pakai ya Tuhan program ini buat mereka yang sudah jauh daripada Tuhan, buat mereka yang sangat tertekan, yang begitu kecewa dengan kehidupan ini, buat mereka yang sudah kehilangan harapan kepada Tuhan. Biar lewat program ini ya Tuhan, Tuhan jamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan. Terima kasih, itulah kerinduan kami ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Apa yang bisa kami buat buat Tuhan. Bukan untuk kebanggaan kami, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, melanjutkan kehidupan kami. Berkati perjalanan kami pulang, sehingga kami boleh tiba dengan selamat Tuhan. Berjumpa dengan keluarga kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Buat bangsa dan negara kami terus berdoa. Berkati Indonesia. Beri keamanan, beri kedamaian Tuhan. Biar Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Berkati pemimpin kami, baik pemimpin pusat, pemimpin daerah, bahkan pemerintah terendah sekalipun. Tuhan pakai mereka Tuhan. Menjadi alat-Mu membawa kesejahteraan di bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan berkati. Kami menopang dalam doa, gereja-gereja Tuhan saling bersatu, bukan saling menghakimi, menjelekkan, tetapi saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, masa-masa dia begitu banyak tekanan lewat medsos Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan Tuhan. Dan Tuhan pakai terus kemanapun dia melayani. Ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib terus yang menyertai pelayanannya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaatnya dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau.
Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketika yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati studi kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakatan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Pada telah selesai, silakan duduk. Bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.